Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan lagi bergejolak di Palestina. Apakah rumah Taufik Kena, iya. di sana gimana? Karena rumah Ustaz, tafis kita perkembangannya? kebetulan rumah tafis kita kan di Gaza. Mm-mm. Ya, ini belum kontak lagi sama Onim. Mm-mm. Bang Onim kan yang ngelola dia nih. Onim Bailey itu. Iya, dia yang ngelola tuh. Kita dulu pernah bangun. Dulu banget 2008 mulai 2010 kita mulai bangun 2014 sampai 12 itu jadi belum diresmiin udah dibom. Terus kita bangun ulang. Nah, jadi bagus kan? Nah, tapi kemarin nih rudal kayak begitu ya. Ya mudah-mudahan deh saya belum dapat informasi nih. Karena putus. Komunikasi. Benar-benar Putus nih. Nggak tahu nih. Itu Mudah-mudahan dari daerah konflik emang dekat banget atau gimana ya? yang Gaza kan segitu ya, bukan yang gede-gede banget. Panjangnya cuma 16 kilo apa berapa gitu. Enggak, dia bukan kota yang kegedean gitu. Terakhir santri di sana ada berapa? Ada 200-300 lah. Oh, udah banyak berarti. Hanya anak sono, Iya. anak Palestina ya. Situ udah Banyak. lumayan Ada banyak. dua yang udah jadi dokter. Lulusan sini. Bukan, lulusan sono anak-anak Palestina. Ya, tapi kuliahnya di Israel loh. Oh, Iya. tapi itu semua daku yang support atau gimana? Iya, tapi kan aku cuman motor ya, kita lokomotif ya, gerbongnya banyak. Terus ada yang udah jadi dokter juga di Malaysia. Itu mah kita yang biayain tuh, izin Allah. Tapi Pak Ustadz berusaha mencari tahu kabar tentang Iya, dari awal kondisi. kita udah kontak Awanim. Ya, kita lagi nunggu nih. Mungkin kan saya gue nggak mau terlalu mengganggu, takut gimana gitu. Ya mudah-mudahan doain lah, nggak ada apa-apa ya. Tapi Tat menyiapkan langkah apa nih Tat Ya, untuk saudara kita di sana? Ya pertama yang udah pasti bisa kita lakukan adalah doa. Kedua, ya mau dituduh kayak apapun ya kita tetap penggalangan dana. Iya, kita bisa bantunya itu. Kalau kita jadi panglima TNI kita galang tentara ya. Hah? Nah, kita bisa cuma galang dana, ya galang dana. Nah, nanti pengiriman bantuan juga ntar dipusatkan lewat Mesir nih. Oh, langsung ke Mesir. Tahu nih, ada ajakan juga ke Mesir. Ya cuman gimana kita mikir, ya Allah bener ya kita. Ya kalau mikir gitu tuh kayaknya kita pengecut ya. Ini kan ditawarin mau antar langsung nggak? Mikir saya. Iya, itu. Ya Allah iya ya. Lewatnya mana? Lewat Rafah, Mesir tuh. Jadi Bukit Sinai loh. Sono lah tembus. Lewat Sinai International Airport kalau naik pesawatnya. Tapi kan di sana Para pemirsa, sekarang itu masyarakat kita itu tambah kritis, kita senang gitu. Ketika 2 hari yang lalu saya mengupload tentang Yusuf Mansur menjual derita bangsa Palestina di Gaza, maksudnya ketika Israel membombardir rumah-rumah penduduk di Gaza gitu. Saya bilang ini Yusuf Mansur ini menjual cerita ini karena sebelumnya kan banyak tuh kita ceritakan. Orang nanya, ini Tabrani ini apa lagi, mana buktinya bahwa Yusuf Mansur itu memang menjual derita masyarakat Gaza. Karena itu untuk menjelaskan bukti ini saya harus melampirkan video-video bagaimana Yusuf Mansur tergugah. Nah, bahasa akan tergugah nih, mengumpulkan uang dengan adanya sumber keuangan atau sumber picunya atau trigger juga bisa, yaitu ketika Hamas tanggal 7 Oktober lalu menyerang Israel. Sekarang perang masih berlanjut. Kalau begini, apa sebenarnya? Kalau ditinjau dari segi kejiwaan, ciri-ciri orang sakit jiwa itu, atau jiwanya gak beres, adalah dia itu, dalam bahasa Indonesia yang sederhana itu, dia senang ketika orang lain susah, dan dia susah ketika orang lain senang. Nah, itu sakit jiwa. Dalam kajian agama kan begitu. Jadi kalau ada orang lain susah dia senang, atau dia susah kalau orang lain senang, itu ciri orang sakit. Nah, Yusuf Mansur ini silahkan diterjemahkan sendiri. Begitu terjadi kesusahan, penderitaan, kelaparan,
pembantaian terjadi di Gaza, dia senang itu. Kenapa senang? Inilah saatnya untuk mengumpulkan uang dari komunitas kaum muslimin. Mulai lihat cerita doa gitu kan. Pesantrennya di Gaza hancur. Mana buktinya? Silakan nanti Pak bisa melihat video-video Yusuf Mansur seputar Gaza. Seputar Palestina. Apa tujuan kalau tidak bermaksud mengumpulkan uang? Memang bahasa di depannya itu pesantrennya hancur. Benar nggak ada pesantrennya? Wallahu a'lam. Karena klaim-klaim di sini itu sudah biasa. Dulu Pemda Sumatera Selatan mau memerangi buta huruf Quran, lantas mengeluarkan APBD untuk membuat orang-orang ini bisa baca Quran, kata Yusuf Mansur diklaim punya dia. 4.600 rumah tahfidz telah kita bangun. Padahal kenyataannya mungkin dia punya satu mungkin punya, tapi jangan 4.600 dong, itu kan biaya dikeluarkan dari APBD. Pajak masyarakat gitu. Enteng aja nih. Nah, sekarang terjadi di Gaza. Israel tidak ada yang bisa menyetopnya sampai hari ini. Dia bom siapa yang perlu dia bom, dia granat di mana yang perlu dia granat gitu. So Mansur santai aja di sini. Pesantrennya hancur. Dia ngumpulkan duit itu. Terus setelah duit didapat, dilaporkan nggak? Belum pernah dengar itu. Dan dari respon netizen saya lihat di YouTube yang dipublikasikan oleh Daku itu nggak ada satu orang pun yang berkonotasi positif kepada Yusuf Mansur. Berarti orang makin kritis. Orang udah yakin mencari duit ini gitu. Nah, kalau di Rumongso Channel ini kita ungkap lagi, kita ingin mewarning gitu kepada yang lain, ya ini dia melihat kesedihan itu adalah jualan gitu. Air mata di Gaza itu, yang para seniman-seniman mengeksplorkan bagaimana sedihnya dia, oleh Yusuf Mansur kesedihan itu adalah jembatan untuk mendapatkan uang. Oh, kan hebat ini. Orang sedih, anak-anak tidak sekolah. Ada nggak yang dia tawarkan misalnya nih? Dia carikan beasiswa sekolah di Indonesia misalnya nih. Ada nggak? Nggak ada. Yang terbayang oleh Yusuf Mansur, ini orang Indonesia ini yang gampang disentuh emosinya ini harus dikumpulkan duit cepat-cepat. Harus diraup duitnya gitu. Itu aja. Nggak lebih dari itu. Padahal anak-anak Palestina itu, baik yang di Gaza, ya baik yang di tepi barat, lebih-lebih di Gaza ya, itu susah para pemirsa secara pribadi ya. Oh dia susah. Kenapa? Karena penderitaan panjang yang yang terjadi. Sama lah kita dijajah Belanda, lu mana ada anak-anak kita yang sekolah dengan baik. Hanya kalangan tertentu yang bisa pindah ke Kairo, yang bisa pindah ke Saudi, menjadi warga negara Kuwait, menjadi warga negara Irak, itu hidupnya lumayan gitu. Tapi yang di tepi barat, di Gaza, dia penjaga toko banyak itu. Penjaga toko punya orang Yahudi. Untuk sekolah mereka nggak punya sekolah-sekolah tinggi gitu ya. Itu nggak punya jenjang saudara, nggak punya nafas gitu. Nah mesti kan orang-orang ini yang dikasih tempat. Misalnya nih di Indonesia, didaftar tuh ormas-ormas Islam memberikan beasiswa gitu. Oh itu kita sangat setuju. Beasiswa kepada anak-anak Palestina yang berprestasi. Sekolah di berbagai universitas di Indonesia dikasih biaya, dikasih beasiswa. Dan Yusuf Mansur berkeliling mencari beasiswanya. Oh itu kita sangat setuju gitu. Tapi kalau dia kumpulkan uang untuk kepentingan sendiri, itu penjahat. Jadi ya bahasanya bisa sama. Bisa bahasanya pakai ayat-ayat, bisa proposalnya jualan Gaza dan Palestina gitu. Tapi kalau aplikasinya tidak jelas, maka dalam sejarah perjuangan itu antara pejuang dan pengkhianat itu perbedaannya tipis sekali. Tipis. Ini pengkhianat atau pejuang? Waduh, itu harus jeli kita melihatnya gitu. Dan Yusuf Mansur telah terbukti dia berada di garis atau di jalan para pengkhianat. Iya kan, walaupun dia ngaku enggak gitu. Buktinya ya, dia ceritakan banyak ini.
Di Turki katanya dia mau rumah tahfiz. Dia bikin upaya orang kalau datang ke sana supaya harus ngaku gitu. Ini rumah tahfiz Syekh Mansur. Padahal itu 0-0 melompong. Di Sevilla lah didengar isu ini mau beli masjid, mau beli klub Mansur United. Apa ini? Isinya apa akhir-akhirnya? Dia yang kaya. So, Mansur meraup uang dari mana-mana ini. Berapa dapat? Tidak ada pertanggungjawaban. Tidak ada audit nggak? Nggak ada juga. Kalau ada organisasi ya, semacam orang laba aksi cepat tanggap, kan ada tuh dari mana-mana itu. Dinilai ada indikasi penyelewengan, polisi kan turun tangan. Ada yang ditangkap dan dihukum gitu. Nah Syekh Mansur ini berapa dapatnya? Nggak ada. Rekeningnya masih aktif Pak? Masih aktif. Siapa aja menyumbang? Nggak ada laporan. Nggak ada. Padahal dia sudah mentargetkan minimal 1 orang harus menyumbang itu untuk pengurus masjid di Sevilla Spanyol 1 juta. 1 juta dulu ya mungkin $100 ya. Kalau tahun 2010 itu 1 juta kan $1 itu 10.000. Kalau sekarang kan hampir 16.000 gitu. Jadi 1 juta dulu itu $100. $100 gitu. Sekarang udah jadi berapa? Kali berapa ribu orang? Kalau dia bisa mengumpulkan 1 juta orang dikali 100, berarti $100 juta. Gitu. Itu pandangan kita dari jauh. Mungkin lebih, mungkin kurang. Tapi kan ada dong aksinya gitu. Sekarang ada cerita Gaza, dia seolah tampil mau ngumpul uang. Kalau kita dari jauh, ini sarana dia melihat kesedihan orang di Gaza itu. Ya bahasa pengantar doa, kita tolong orang Gaza ya. Second line-nya kumpulkan uang. Third line-nya masuk ke kantong. Kan gitu kalau nggak ada laporan. Gitu. Saya berani ngomong gini-gini karena dulu ketika cerita Bosnia atau Chechnya gitu. Itu kita dengan almarhum Lukman Harun juga membawa itu dubes Chechnya kemari. Berapa dapat diumumkan dan diserahkan ke dia gitu. Jadi nggak ada fitnah. Pernah itu ada satu masjid di Ben Hill sana itu. Pak Lukman berpidato. Bagaimana Rusia di saat itu membombardir pemukiman di Chechnya. Ada utusan di sini 3 tuh yang diutus langsung oleh Presiden Chechnya, Johar Dudayev. Dia kasih saya lihat paspornya ada ya. Itu berapa dapat diceritakan kepada jemaah. Jadi orang menyumbangnya juga plong gitu. Kita mengumpulkan hati plong gitu. Dikasihkan ke dia. Bagaimana penggunaan selanjutnya? Walau alam kita tidak tahu ya. Nah kalau ini mau mengumpulkan uang untuk Gaza, kapan dikasihkannya? Itu kan perwakilan Palestina ada di sini, ada duta besarnya. Ya mesti kasihan aja ke dia. Ini enggak, kita nanti akan membuat rumah tahfiz. Alah, rumah tahfiz kita hancur. Alah, itu mah enggak masuk akal. Jadi karena itu marilah kita melihat ini kalau ada yang bertanya, apa buktinya? Silahkan tadi video tadi ditonton dan dipikir-pikir, dinilai agar kita di sini makin kritis. Jadi sekali lagi saya senang kalau saya dikritisi oleh netizen kita semua, itu menandakan tingkat aware-nya makin tinggi, awareness-nya tinggi. Gitu. Mudah-mudahan kita semua ini dengan beragama, dengan tingkat kesadaran tinggi ini Islam ini akan selamat di tangan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.